Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan UAS statistik sosial, yaitu dengan membuat video tutor seperti ini ya teman-teman. Ini SPSS namanya. Jadi sebelum kita ke SPSS, kita harus ke ini dulu, ke Excel dulu guys. Jadi langsung saja aku terapkan setiap komponen-komponen yang ada di sini ya guys ya. Yang pertama ada di sini ada makanan instan. Ini dari sebuah pernyataan ya teman-teman. Ada variabel X1 yang merupakan keterangannya adalah mie instan dan juga X2 keterangannya yaitu pengawet buatan, ada X3 keterangannya yaitu pewarna buatan, dan ada variabel Y yang merupakan tingkat kesehatan. Jadi untuk angka-angka di dalam kolom ini, angka 5, angka 4, angka 1 ini merupakan ini keterangannya di sini. Angka 5 mewakili dari sangat setuju, angka 4 setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 2 tidak setuju, dan angka 1 sangat tidak setuju. Langsung saja kita langsung isi ke sini ya, ada X1. X1 ini rumusnya apa? X1 ini rumusnya akan sama dengan yang digunakan dengan X2, X3, dan juga Y. Rumusnya adalah sama dengan, sama dengan sum, lalu kita tarik, karena ini dari sini X1 ini, X1.1 kita tarik sampai X2, X1.3, baru kita enter. Nah, langsung saja ini kita tarik ke bawah ya, untuk hasil yang sama teman-teman. Bentar. Kita tunggu, kita tarik seperti ini. Seperti ini sampai ke bawah. Sampai ke 90 ini ya teman-teman. Oh iya, BTW ini 90 itu jumlah responden ya teman-teman ya, karena ini merupakan sebuah kuesioner. Untuk X2-nya kita tulis sama juga, rumusnya sama dengan sum. Kita tarik dari X2 ini ya, X2.1 dan sampai X2.3. Kalau kita enter dan kita tarik seperti ini. Kita samakan ya untuk tabel ini, untuk kolom ini, dan juga untuk X3 dan juga Y-nya kita samakan formulanya dengan X1 dan X2 seperti itu. Baik teman-teman, jadi ini udah ketahuan ya X1-nya, X2, X3, dan juga Y yang tadi rumusnya adalah sum dan penjumlahan dari ini komponen-komponen Y-nya. Kalau X3 berarti komponen-komponen dari X3-nya, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah itu langsung kita masuk ke SPSS kita di sini. Nah, pada SPSS ini kita akan menuliskan ya teman-teman di sini. Tadi saya udah menuliskan X1.1 sama seperti komponen kita, yaitu ada X1.1, X2.2, X1.2 maksud saya. Yang ini ada X1.3, yang ini ada X1, dan begitu seterusnya sampai Y. Ini otomatis ya teman-teman, jadi isi-isinya ini otomatis. Oke, jadi teman-teman setelah kita menempelkan ini tadi, pernyataan ini tadi X1.1 dan seterusnya ke bawah, kita pastikan di tipe ini kita memilih tipe yang numerik. Nah, ini karena berupa angka ya teman-teman, jadi ini udah numerik semua. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita menentukan values-nya. Nah, untuk values di sini kita isikan sebagai mana yang tadi ya teman-teman, ada rentang angka 1 sampai 5 yang di sini di Excel ini rentang 1 sampai 5 ini tadi bunyinya seperti ini ya. Ada angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, angka 5 sangat setuju. Maka kita tuliskan di sini. Dimulai dari value angka 1, labelnya apa tadi ya, saya juga lupa. Labelnya sangat tidak setuju. Kita tulis di sini, sangat tidak setuju. Kita add ke sini. Lalu angka 2, kita labelnya tadi adalah tidak setuju. 7, kita tambahkan. Lalu ke value ketiga, labelnya adalah ragu-ragu.
ragu, kita tambahkan. Dan yang keempat labelnya ada setuju, kita tambahkan. Dan yang kelima ada sangat setuju. Oke, kita tambahkan. Nah, udah ya teman-teman ya. Tambahkan seperti ini, kita pencet OK. Nah, untuk itu kita langsung saja Ctrl C ya teman-teman. Ini tadi kita copy, Ctrl C. Bisa langsung kita Ctrl V di bawahnya juga. Nah, untuk X1 ini teman-teman, ini karena dia ini merupakan tidak sama seperti ini kan X1,1, X2,2, ini X3,3. Jadi untuk X1, X2, dan X3 dan juga ya tidak ya teman-teman. Jadi ini dilewatin, lalu kita langsung saja Ctrl V-nya atau pastenya ke bawahnya lagi, yaitu X2.1 seperti ini. Seperti ini sampai ke bawah. Ini enggak. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini kosong lagi. Kemudian ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung ke measure ini ya teman-teman. Nah, untuk measure ini masih unknown, jadi kita pilih yang ordinal. Nah, langsung saja kita copy paste ya. Copy, kita paste sampai ke bawah seperti ini. Ctrl paste. Salah teman-teman. Ulang-ulang. Ctrl C, seret, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang penjumlahan ini, yang ini ya teman-teman. Ini kan penjumlahan untuk X1, X2, X3, dan juga Y. Ini kan penjumlahan sama kayak ini tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk ordinalnya di sini kita pilih scale. Ini juga ordinalnya kita pilih scale. Ini kita pilih scale dan juga ini kita pilih scale seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita langsung ke data view. Nah, di data view ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah komponen-komponen kuesioner kita. Ada X1.1, X2.2, X1.2 maksud saya. Dan begitu seterusnya. Nah, teman-teman, ini diisi apa? Ini diisi dari data mentahan kita. Dari Excel ini tadi ya teman-teman ya. Nah, dari Excel ini kita copy dari... Sebentar, aku lupa. Baik teman-teman, setelah ini sudah seperti ini, langsung saja kita save as. Oh my god, saya salah teman-teman. Kita ke file dulu, kemudian kita save as ya teman-teman. Kita save as, lalu kita namain sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Baik teman-teman, jadi setelah itu langkah selanjutnya kita akan memasuki yang pertama, yaitu uji deskriptif. Nah, di uji deskriptif ini gimana kita akan memperoleh datanya, yaitu melalui analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih yang deskriptif ini teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, karena tadi tampilannya tidak ada ketika direkam layar, jadi langsung saja saya jelaskan di sini screenshot-nya. Jadi variabel ini tadi teman-teman, itu awalnya berada di sini teman-teman. Nah, ini tampilan ini kenapa berada di sebelah kiri, karena tadi sudah saya pindahkan dari sini, dari kotakan ini, kita pindahkan ke sini seperti ini. Nah, setelah kita pindahkan seperti ini, langsung saja kita pencet OK ya teman-teman. Ini jangan lupa dicentang dulu. Kita pencet OK. Oke teman-teman, setelah kita pencet OK, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu merupakan frekuensinya yang akan kita masukkan nanti ke dalam datanya dan juga ada presentasenya. Nah, dari presentasenya teman-teman bebas memilih untuk present atau valid present ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, untuk memasukkan laporannya bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Ini pertama untuk variabel. Ini yang pertama ada analisis data, deskriptif itu tadi ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada variabel X1 yaitu makanan instan. Nah, ini pernyataannya, dan di sini baris ini merupakan frekuensi dari tadi ya, teman-teman ya, dari data yang telah kita hasilkan di SPSS tadi. Nah, di bawahnya ini adalah presentase seperti itu, dan begitu seterusnya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan memasuki uji yang kedua, yaitu uji validasi. Uji validasi ini menggunakan korelasi persen produk momen. Nah, biasanya uji validasi ini itu ditandai dengan R. Nah, teman-teman, R itu adalah sebagai R hitung. Nah, gimana cara validnya? Nah, cara validnya R hitung ini yang akan kita hitung oleh SPFF ini lebih besar dari R tabel, dan signifikasinya lebih kecil dari alfa. Seperti itu ya, teman-teman. Lah, bagaimana caranya untuk menentukan R hitung ini? Kita ketik analyze, lalu kita ketik correlate ini dan bivariate. Oke guys, untuk setelah kita pencet bivariate tadi ya, teman-teman ya, itu kita pindahkan variabel ini ke asal ininya kita di sini variabelnya di kanan, terus kita pindahkan ke kiri. Nah, ini satu-satu ya, teman-teman ya, dari mulai x1.1, x2.2, x3.3, dan penjumlahannya juga diikutkan seperti itu. Nanti kalau sudah, kita pilih yang persen ini, kemudian totalet, kemudian ini jangan lupa juga dicentang, dan lalu kita pencet OK. Nah, setelah kita pencet OK, maka akan ada tampilan. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan di data yang mana? Yang dimasukkan ke data adalah paling kiri yang ada bintangnya, yaitu ini, dan udah itu. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan ini untuk yang X1 ya, teman-teman. Jadi nanti kalau sudah melakukan ini, maka kembali lagi ke langkah yang tadi dan akan muncul data seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk X2, X3, dan juga Y-nya. Nah guys, kalau udah tampilan di datanya seperti ini ya. Ini untuk R hitung. R hitung itu merupakan yang tadi ya, teman-teman ya. Tampilannya sebelumnya itu kan ada yang sebelah kiri yang ada bintangnya. Nah, itu kita tulis di sini seperti ini. Nah, untuk R tabelnya kita menghitungnya dengan ini ya, teman-teman ya. Jumlah responden. Jumlah respondennya ada berapa? 90. 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Nah, kita untuk mencari DF-nya berarti yang ini ya, teman-teman ya, yang 88 dengan A-nya signifikasinya yaitu 0,05. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, setelah diketahui R tabelnya, maka akan ini ya, jadi mengetahui R hitung ini lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Nah, ternyata lebih besar, maka kesimpulannya jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya valid. Nah, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kesimpulannya tidak valid. Nah, ini kan lebih besar ya, teman-teman ya, R hitungnya, maka kesimpulannya valid. Seperti itu. Nah, untuk R tabelnya ini saya lihatkan ya, teman-teman ya, aku lihatkan. Ini ada T hitung dan juga R tabel. Nah, kita tadi cari yang R hitung ya, teman-teman ya, dan DF-nya tadi udah diketahui ya, responden kurangi 2 yaitu 88. Mari kita cari di nomor 8 ya, teman-teman, sebelah sini. Nah, ini nomor 88 tuh ini. Nah, di nomor 88 ini yang 0,05. Jadi R tabelnya dapat diperoleh 0,210.